Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faiza Ramadhani dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang jalur ekspektasi inflasi. Nah, di sini jika BI Rate mengeluarkan statement suku bunga seperti SBI, PUAB, deposito, dan kredit itu naik, maka nilai tukar itu akan menguat. Dampak dari suku bunga yang naik dan nilai tukar yang menguat itu dampaknya kepada inflasi akan menjadi turun. Nah, jika inflasi rendah atau turun, maka suku bunga real itu naik, sedangkan pola pembentukan harga itu akan menjadi turun. Dampaknya pada permintaan agregat seperti konsumsi dan investasi itu akan semakin turun, sedangkan pada penawaran agregat itu akan menjadi naik. Dan output gap-nya itu akan menjadi naik dan akan menyebabkan inflasi. Nah, jika BI Rate itu mengeluarkan statement tentang suku bunganya yang menjadi rendah gitu, maka nilai tukarnya itu akan melemah. Dampak dari suku bunga yang rendah dan nilai tukar yang melemah itu akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Nah, jika inflasi yang tinggi, maka suku bunga realnya itu akan menjadi rendah, sedangkan pola pembentukan harganya itu akan menjadi tinggi. Nah, permintaan agregat seperti konsumsi dan investasi itu akan menjadi naik, sedangkan pada penawaran agregat akan menjadi turun. Jadi output gap-nya itu akan menjadi rendah dan menyebabkan deflasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiti Rizka akan menjelaskan tentang transmisi kebijakan moneter jalur ekspektasi inflasi. Nah, jika BI Rate ini mengeluarkan kebijakan tentang suku bunga yang naik, maka akan berdampak terhadap suku bunga SBI, PUAB, deposito, dan kredit. Suku bunga ini akan mengalami kenaikan juga dan akan berpengaruh terhadap nilai tukar. Nilai tukar ini akan menguat. Nah, jika suku bunga ini naik, maka akan berpengaruh terhadap ekspektasi inflasi di masyarakat. Ekspektasi inflasi itu akan menjadi rendah dan juga di nilai tukar. Jika nilai tukar menguat, maka ekspektasi inflasi di masyarakat itu ikut rendah. Nah, jika ekspektasi inflasi masyarakat rendah, maka akan berdampak terhadap suku bunga real dan pola pembentukan harga. Suku bunga realnya ini akan naik dan juga pola pembentukan harga ini akan turun. Nah, jika suku bunga realnya ini naik, maka akan berdampak terhadap permintaan agregat. Permintaan agregat itu akan turun dan juga penawaran akan naik. Jika permintaan agregat turun dan penawaran agregat naik, maka akan menyebabkan output gap. Output gap itu akan naik dan terjadilah inflasi. Nah, jika BI Rate mengeluarkan kebijakan suku bunga itu turun, maka akan berdampak kepada suku bunga yang tadi, SBI, PUAB, deposito, dan kredit ini akan juga ikut turun dan juga berdampak terhadap nilai tukar. Nilai tukar itu akan ikut melemah. Nah, jika suku bunga itu turun, maka dampaknya terhadap ekspektasi inflasi masyarakat itu akan tinggi. Begitu juga di nilai tukar, jika nilai tukar melemah, maka ekspektasi inflasi di masyarakat itu akan tinggi. Nah, jika ekspektasi inflasi masyarakat tinggi, maka akan berpengaruh terhadap suku bunga real dan pola pembentukan harga. Suku bunga realnya itu akan rendah dan pola pembentukan harganya itu akan naik. Nah, jika suku bunga real rendah, maka permintaan agregat itu naik dan jika pola pembentukan harga itu naik, maka penawaran agregatnya itu turun. Nah, jika permintaan agregat naik, sedangkan penawaran agregat itu turun, maka akan menimbulkan output gap yang rendah. Output gap yang rendah itu akan menyebabkan deflasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Isa dari kelompok 5 akan menjelaskan jalur ekspektasi inflasi. Jika BI menetapkan kebijakan suku bunga naik atau tinggi, maka peningkatan diskonto terhadap SBI segera direspon oleh PUAB. Nah, peningkatan suku bunga yang tinggi akan berpengaruh pada nilai tukar, di mana jika nilai tukar itu menguat, maka ekspektasi inflasi di masyarakat akan rendah. Akan tetapi, jika nilai tukar itu melemah, maka ekspektasi inflasi di masyarakat itu akan tinggi. Hal ini adalah transmisi di sektor keuangan. Sedangkan transmisi di sektor real, jika suku bunga itu naik, maka ekspektasi inflasi di masyarakat itu akan rendah. Jika suku bunga real naik, maka permintaan agregat akan turun, dan jika pola pembentukan harga itu turun, maka penawaran agregat akan naik, sehingga akan menyebabkan
output gap naik dan menimbulkan inflasi. Selanjutnya, jika BI menetapkan suku bunga turun, maka akan mempengaruhi nilai tukar, di mana nilai tukar akan menguat dan ekspektasi inflasi di masyarakat itu akan rendah atau tidak terjadi inflasi. Transmisi di sektor real, jika suku bunga real turun, maka akan menyebabkan permintaan agregat naik. Kebanyakan orang akan berinvestasi karena suku bunga real itu turun. Dan jika pola pembentukan harga naik, maka pengaruh terhadap penawaran agregat akan turun sehingga menyebabkan output gap rendah dan terjadi deflasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama ABD Aziz dari kelompok 5 sebagai pemateri terakhir. Langsung saja, kalau BI mengeluarkan kebijakan suku bunga itu naik, maka berpengaruh terhadap suku bunga SBI PUAP deposito, dan kredit suku bunga ini akan naik dan berpengaruh kepada nilai tukar. Nilai tukar ini juga akan menguat, dan jika suku bunga naik maka berpengaruh terhadap ekspektasi inflasi. Ekspektasi di masyarakat itu akan rendah, dan juga nilai tukar ini, jika nilai tukar menguat maka berpengaruh terhadap ekspektasi inflasi di masyarakat. Ekspektasi inflasi di masyarakat itu juga akan ikut rendah. Nah, jika ekspektasi inflasi itu rendah, maka berpengaruh terhadap suku bunga real dan pola pembentukan harga. Jika ekspektasi inflasi rendah, maka suku bunga realnya itu akan naik dan pola pembentukan harganya akan turun. Jika suku bunga naik, maka permintaan agregat itu turun dan penawaran akan agregat itu naik. Jika permintaan agregat turun dan penawaran agregat itu naik, maka akan menjadi output gap yang naik dan nantinya akan terjadi inflasi. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya mewakili kelompok 5. Saya akan menutup presentasi kali ini dengan pembacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.